warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidamil balaya wa limusallif hadhal kitab walladhina sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi kilah fasal. Bab berikutnya masih seputar fikih muamalah. Wal waqfu, adapun waqaf itu jaizun, boleh bisalah satu syara'ito, dengan 3 syarat. Monggo. Oh, anu lagi Ustaz Atok mesti milah kusannya. Jadi wakaf itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'aqaqi ainihi, barang yang diwakafkan. Syarat pertama niku sing diwakafne barang utawa apa wae sing iso dimanfaatne, tapi barang ini ku tetep pancet nggih, enggak berubah, itu jenenge wakaf. Jadi utene barang iki, nek kene barang ya ora iso diwakafno. Tanah niku kan dimanfaatne dijiko hasil tanahe pancet. Lho Pak, iku kan tingkat kesuburannya jadi turun. Ojo terlalu anu lah. Berarti kan berubah gitu loh. Ya secara fisik tidak berubah gitu aja. Enggak betul usaha melok sampai jelimet ngoten. Artinya tanah itu bisa diwakafkan. Niku ngoten, tetap posisinya. Lah terus barang niku entek konsumtif, berarti enggak boleh, enggak bisa diwakafkan. Makanan ini dipangan entek, itu bukan wakaf, ya sedekah. Mungkin dengan ini mungkin zaman modern ini kalau yang bisa diwakafkan itu kepemilikan saham. Jadi dia memiliki saham di satu perusahaan bisa diwakafkan. Ya, ini termasuk kalau sing model ngoten niku kan hartane Sayyidina Utsman sampai hari ini. Itu ada hotel. Jadi dikelola, wakaf itu dikelola sehingga jadi berbagai macam sumber bisnis, dan itu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini nggak habis. Itu wakaf produktif.
Makanya itu yang sekarang mulai digagas banyak beberapa lembaga menawarkan wakaf produktif itu begitu. Jadi tetap ya barangnya itu tetap, tapi manfaatnya bisa diambil terus menerus. Sumur contohnya juga begitu, pancet sumurnya. Loh Pak, nanti suatu ketika nak entek ya nopo, ya niku kan di luar kemampuan kita. Kalau seperti itu ini wakaf. Yang pertama itu diambil manfaatnya, kemudian barangnya tetap. Yang kedua, ayakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yang qati'u. Jadi pokoknya ketika wakaf itu barangnya sudah ada. Nah barangnya rongono, sing engko tak tukokno sik. Aku arep ngokofne tanah rongono, tak tukokno dhisik. Lah niki belum jatuh. Ngomong wakaf nak wis barange wis Dan niki makanya niki termasuk infak masjid. Nak jik rupa duit, niki jane statusnya bukan wakaf. Tapi nak duit niku wis ditukokne barang kanggo masjid. Lah niku jatuhnya jadi wakaf. Tapi makanya tertulis infak untuk masjid. Nak digunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang mendukung masjid dan itu sifatnya tetap, maka itu jadi wakaf. Kipas angin wakaf, kipas angin wakaf. Niku ngoten. Niku barang wakaf. Tetapi ketika masih wujud duit, niku belum, karena wujud duit itu tidak bisa untuk diwakafkan. Yang diwujud harus barang atau apa saja yang bisa diambil manfaatnya. Wa far'un la yang qati'u, demikian juga ayakuna mauquf alaihi mauquf alaih au nauhu mawjudan hilal waqfi wala yakuna yang qati'u nauhu. Demikian juga wujudnya tadi tidak terputus, Pak. Wujudnya illa idza ainun jihatun au ukhra la tanqati'u. Jadi wujudnya barang tadi tidak boleh hilang, tidak boleh habis begitu. Atau wujudnya tadi terputus. Itu juga tidak boleh sebetulnya diwakafkan. Nah, kalau kipas angin wujudnya terputus, ya ketika melaku, nak wis rusak ya nopo. Makanya nak diarani wujudnya enggak terputus. Nah niku ilah, tapi ilah idza ainin jihatin ukhra. Jadi kecuali ada memang hal-hal yang terkait seperti itu masih boleh. Wujudnya putus setelah lifetime berapa puluh tahun, berapa tahun, itu masih boleh. Tetapi ketika barang itu lifetime-nya hanya temporer saja, kita bisa memprediksi paling sak bulan, rong bulan wis rusak, maka barang itu juga tidak memiliki kriteria untuk diwakafkan. Nak kipas angin koyo sik masuk akal. Nak lampu koyoke kok kurang memenuhi syarat nih. Soalnya lampu lifetime-nya enggak sampai setahun, terus mati. Itu nak kipas kita bisa lihat AC, bisa melihat bertahun-tahun. Apa ya? Al-Quran, termasuk Al-Quran. Itu boleh, enggak ada habisnya. Aku diwakafkan Quran. Wala yakuna fi mahlurin, niki tidak boleh mewakafkan perkara yang haram.
atau barang itu digunakan untuk manfaat perkara yang haram. Jadi wakaf itu tidak hanya masjid ya, yang penting untuk manfaat umum, sumur untuk minum, untuk apa sembarang diwakafkan boleh. Untuk kemaslahatan umat itu boleh. Termasuk sawah nanti hasilnya diambil dimakan boleh, itu wakaf produktif boleh seperti itu. Dimanfaatkan untuk perkara yang halal, yang mubah. Kalau mewakafkan sesuatu itu dimanfaatkan untuk perkara haram, itu larang, dosa, tak boleh. Aku wakafno meja, tapi meja ini bar lho ya. Lha nak bare ning omah dhewe ya gak apa-apa, tapi nak bare ning gone lha niku di nggih kalau haram, termasuk nyun sewu niki. Sebagian ulama nggih mewakafkan alat musik yang tidak sesuai syariat, tanda petik ya, musiknya ada musik-musik yang tidak sesuai syariat. Niku itu tidak diperkenankan. Ini tiga syarat itu bagi untuk mewakafkan, barang yang diwakafkan itu tetap tidak berubah ya. Yang kedua, tidak terputus wujudnya tadi ya. Kecuali untuk hal-hal yang tertentu yang sifatnya mungkin putusnya lama itu masih boleh, tapi kalau putusnya hanya sebentar itu tidak boleh. Dan yang ketiga, barang wakaf itu harus digunakan untuk perkara yang halal. Barangnya juga ya barang yang halal. Barang curian diwakafno ya ora oleh. Barangnya halal digunakan untuk perkara yang halal. Niku pun niku terkait dengan wakaf. Wa ala syartil waqifi min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tahdhilin. Jadi niki wakaf itu jatuh ketika wakaf itu diserahkan. Jadi diserahkan baru wakaf itu jatuh. Ketika barang itu belum diserahkan, maka statusnya belum. Tapi ketika sudah diserahkan kepada penerima wakaf, maka status barang sudah pindah menjadi barang wakaf. Dia sudah tidak punya hak lagi atasnya. Nah, bagi orang yang mewakafkan boleh saja, menyegerakan boleh, menunda pun boleh. Menunda pun juga boleh bagi orang yang mewakafkan. Karena selama belum diserah terimakan ya belum. Dan ini cuma repot nih atas ribnya. Wis diserah terimakan tapi secara lisan tertulisnya burung akhirnya meninggal. Ya kalau akad di dalam syariat yang penting sebenarnya ikrar. Ketika serah terima kemudian ada yang menerima, ya sudah jatuh, mestinya begitu. Secara syariat, tetapi secara hukum negara belum bisa. Nah, secara syariat sudah diwakafkan. Au taswiyatin au tahdilin, boleh juga di dalam mewakafkan itu dari yang diikrarkan itu dilebihkan atau sama juga boleh. Nak kurang mboten, gak oleh kurang. Aku wakaf lemah sak hektar, yo sak hektar temen. Ojo ngomongnya sak hektar, tapi ning kono mung misalkan sebau, sak bau gitu. Gak boleh dikurangi. Kalau lebih boleh. Aku wakafnya sak hektar, tapi kenyataan si dewa ini sak hektar setengah. Oleh ngoten niku. Jadi boleh tadi orang yang mewakafkan itu menunda pemberian atau disegerakan atau sama sesuai yang diikrarkan atau dilebihkan. Niki diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
asaba ardhon bi Khaybar fata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Faqala ya Rasul inna sabtu ardhon Khaybar lam usibu malan qatun anfasa indi minhu. Fama ta'muru bihi qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yubau wa la yuhabu wa la yurusu wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa fi sabil wa dhaif la junaha ala mawaliyaha ayyakula minha bil ma'ruf wa yut'ima ghairu mutamawwalin. Niki hadisi tentang wakaf ini termasuk wakaf produktif, Pak. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan bagian harta rampasan di Khaybar. Di Khaybar, ada tanah di Khaybar. Maka datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dimusyawarahkan. Aku oleh tanah niki pripun? Niki mana sahabat ngeten niki Pak, nak oleh rezeki nomplok ora rekoso niku tambah penggunaane minta dimusyawarahkan. Niki saene pripun teko nang ngene kiai niku wonten awake dhewe napa rezeki nomplok napa awake dhewe nak perlu mau meneng ae wis gak usah diomong-omongne wong soalé tetep mandak jaluk iku sing diomongi. Lah niku wonten. Niki Sayyidina Umar ini teko teng ngene Kanjeng Nabi njaluk musyawarah Kanjeng Nabi, kula oleh bagian harta sing apik niki pripun? Ya Rasulullah, ini asabtu ardhon Khaybar lam usibu malun qatun anfasa indi. Ya Rasul, saya mendapatkan tanah Khaybar dan saya belum pernah sebelum ini mendapatkan harta sebaik ini. Maka tolong perintahkanlah kepadaku terhadap harta ini. Maka ini kiai ini ya Masya Allah, kiai bijaksana. Ini kiai nggih panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta habista aslaha wa tasaddaqa biha. Kon nak gelem wakofno tanah kuwi hasil sedekahno, hasil dari wakaf itu, yaitu itu namanya wakaf produktif. Jadi tanah wakafno hasil sedekahno, itu begitu. Fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun akhirnya menyetujui usulan Kanjeng Nabi. Dan ini gimana? Insyita, kalimatnya Nabi, kalau kamu mau. Artinya ini opsi. Nak kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Aku nggak maksa. Dan ini tergantung keimanan masing-masing orang. Orang kok ana enek dadi kiai terus enek wong njaluk musyawarah, ya wis tinggi pondok kabeh ya kalimatnya ngono. Wah iki gawat, iki enggak diberi peluang kepada dia, kepada orang yang minta musyawarah. Makanya Nabi bijaksana, kalau engkau mau silakan kamu wakafkan, hasilnya engkau nanti disedekahkan. Maka Sayyidina Umar setuju dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Akhirnya tanahnya tadi tidak dijual, tidak dihibahkan, demikian juga tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada orang fakir, kemudian kerabat-kerabatnya Sayyidina Umar, kemudian juga kepada budak-budak, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, orang musafir untuk melayani tamu. Nggih, bukan, dia diwakafkan. Atas namanya sudah bukan Umar, diwakafkan, diberikan. Siapa yang menerima? Ya Nabi. Yang mengelola itu namanya nazir, itu biasanya. Yang mengelola, yang mengelola ini wakif itu yang mewakafkan. Terus mauquf orang yang diwakafkan, mauqif itu orang yang mendapatkan wakaf yang jadi nazir. Terus mauquf alaih itu adalah barang yang diwakafkan. Jadi
harta itu statusnya sudah diserahkan kepada Nabi. Silahkan diwakili. Termasuk hasilnya saya sedekah itu berlanjut terus. Nggih, berlanjut terus. Iya, selama-lamanya. Nggih. Termasuk harta Khaibar niki yang dikelola sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan hartanya ya diinvestasi kono ini, akhirnya hasilnya dikembalikan pada fakir miskin dan seterusnya. Masya Allah. Itu wakaf produktif seperti ini. Terus ghairu mutamawwalin, tidak boleh kata Sayyidina Umar kepada orang yang mutamawwalin, itu orang yang memiliki harta yang cukup di luar dari orang-orang di atas. Jadi nak wong gak musafir, gak sedang berjuang, gak sedang apa-apa, duitnya akeh, maka tidak dikasih. Gitu ya, orang yang kekurangan maka yang dikasihkan fakir, miskin, kerabat-kerabatnya dan lain sebagainya, itu yang mendapatkan hasil dari tanah Khaibar itu. Ini contoh wakaf produktif. Tidak hanya wakaf itu berupa masjid. Kalau di Indonesia mayoritas interpretasinya nak wakafi mesti masjid, madrasah. Padahal sebenarnya bukan. Kalau wakaf tanah ini mungkin ditanduri, hasilnya itu diwenehi sedekahane fakir miskin, itu juga wakaf. Nah enten-enten iki jadi fakir miskin itu di Indonesia itu ora enek sing mboten enten. Makanya ngeten iki enggak ada inflasi. Enggak ada inflasi. Kalau kita bisa memberdayakan seperti ini, mboten perlu napa niku sakniki apa BLT. Ada BLT padha wae, duit dari APBN dari pajak, akibat pajak akibatnya terus ada suku bunga akibatnya inflasi. Lah iki ruwet nah ngeten. Makanya nak kita memberdayakan wakaf, maka nggak ada itu inflasi, itu tidak ada efek terhadap itu. Apa meneh niki enek isune pajeke mundak meneh dari ini PPN ini. Ini kan 10 terus akhirnya digawe 11 yang saat ini. Ini ada wacana mau naik 12. Tapi soalnya delok ning Saudi orang dari 0 jadi langsung 15%. Dan nak delok ning Saudi ya kita masih di bawah Saudi. Tapi orang Saudi sendiri dengan tingkat perekonomian seperti itu diberlakukan pajak 12%, ternyata mereka sambat. Luar biasa mereka mengeluh. Tapi karena negara kerajaan nggak berani demo. Kok tahu ya, saya kemarin waktu haji dialog ya sama sopir-sopir itu, dialog sama pedagang-pedagang yang di kaki lima lah di tempat kita ya, orang-orang ekonominya yang pas-pasan, mereka merasa sangat berat dengan kebijakan adanya pajak 15%. Alam ya. Pun itu terkait dengan wakaf. Detailnya wakaf nanti ditanyakan ke ulama yang lebih paham. Ngaji saya baru sebatas ini. Nanti secara syariat fikih nanti tolong ditanyakan kepada orang-orang yang lebih ahli, yang memang terutama kalau membidangi fikih muamalah, spesial fikih muamalah. Untuk jelasnya tolong diskusi tanya kepada beliau. Saya hanya mengantarkan hal-hal yang umum saja di dalam fikih muamalah ini. Nggih niki mantun niki bab hibah. Nggih niki lagi wakaf, niki hibah nggih. Nggih enten maksud sakniki.
Nggih mulai beberapa tahun niki. Biyen mboten wonten nggih. Nggih niki lanjut bab hibah nang ngoten. Maghrib cek pinten? 15 menit. Tak lanjut bab hibah. Fasul utawi kila fasal wa kullu majaza bai'uhu jazat hibatuhu. Nah, hibah setiap perkara yang bisa dijual boleh dihibahkan. Bukan perkara yang bisa dimanfaatkan. Apa wae sing iso didol iku oleh dihibahno. Niki dalile qaulu ta'ala wa atu nisaa sadaqatihinna nikhlah fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Niki berikanlah kepada wanita itu maharnya dengan baik. Jika kamu melebihkan dalam pemberian mahar itu, maka ya ini faquluhu hani'an mari'a, maka itu halal ya, silahkan diambil. Artinya itu hibah kalau seperti itu. Jadi pemberiannya kalau dilebihkan, maka itu menjadi hibah. Hani'an mari'a artinya halalan thayyibah, itu halal bagi kamu, baik dan halal. Jadi pemberian yang lebih itu termasuk hibah. Rawahu Bukhari, riwayatkan Bukhari Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila shadaqatun lam yakul minha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dihidangkan makanan kepada beliau, maka beliau bertanya, ini hadiah atau sedekah? Maka apabila dijawab ini hadiah, maka Nabi memakan makanan itu. Apabila itu adalah sedekah, maka Nabi tidak memakan dari makanan itu. Jadi niki memang khusus bagi keluarga Nabi, itu tidak boleh memakan sedekah. Makanya niki perlu memang mengetahui kakek moyang kita. Kalau kakek moyang kita ini memang garis lurus keturunan dari Rasul, sampai hari ini harus dijaga ini. Ya, yang dimaksud keturunan otomatis dari jalur laki-laki, dari jalur laki-laki sampai kepada Nabi, maka itu dia tidak boleh memakan harta sedekah, tapi boleh memakan hadiah. Nah, ini penting hadiah. Wala talzamu al-hibah illa bi qabdin, illa bil qabdi ya. Hibah itu tidak jatuh sebelum benda itu diserahkan. Sama dengan wakaf. Wakaf tidak jatuh sebelum barangnya diserah terimakan. Demikian juga hibah. Hibah itu belum jatuh ketika barangnya belum diserah terimakan. Niku ngoten. Ayla takhrujul ainul mauhubati minal milkil wahibi wa tadkhul fil milkil mauhubi lahu qabla ayyaqbidahu. Artinya bahwa barang yang dihibahkan itu tidak langsung menjadi pemilik dari orang yang menerima hibah sebelum barang itu diserahkan. Tidak bisa. Lil wahibi ayarji'a anil hibati qoblal qabdi. Bagi orang yang menghibahkan itu boleh mengcancel hibahnya bila hibah tadi belum diserahkan. Ya itu. Makanya ini hibah ngwewe wong nek urung diwenoh boleh ditarik balik. Tapi kalau sudah diberikan enggak boleh. Wa idza qabadal mauhu lahu lam yakun lil wahibi ayarji'a fiha. Niki.
Tapi apabila barang itu sudah diserahkan dan diterima oleh si penerima hibah, maka tidak boleh ditarik balik illa ayakuna walidan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Nak wong tua hibahkan sesuatu kepada anaknya, awas nih, wong tua sik urip niki, sewaktu-waktu boleh diminta balik oleh orang tuanya. Bola kok hibah terus jadi pemilik selamanya, ndak boleh. Makanya nak hibah niku nggih wong tua punya otoritas. Begitu wis diwehi kok anake gak genah, wae iki digawe ra genah iki. Lah jaluk maneh mawon wong tua, nek ndelok anake diwenehi kok tambah ra genah, jaluk mawon. Lho wis kadung entek lah niku, nek wis kadung entek barang wis entek nggih pun ya ora iso dijaluk meneh nek barang wis entek niku ngoten nggih. Niki hadise rawahu Muslim, ya rawahu Bukhari wa Muslim nggih. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aitu fil hibati kal qalbi yaqi'u thumma ya'utu fi qai'ihi. Niki dalam hadis Nabi SAW bersabda, orang yang hibah kok diminta balik itu seperti anjing yang muntah kemudian ditelan kembali muntahnya. Ya nyun sewu, koyok nelan muntahe dhewe niku ngoten, nak wong niku menghibahkan terus ditarik balik. Ya niki diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam, dan ini hasan sahih dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu rajulun yu'tiya atiyatun aw yahabu haibatun fayarji'u fiha illa walida fiha yuqali waladihi. Niki dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW berkata, tidak halal, artinya haram bagi seorang laki-laki yang memberikan pemberian kepada orang lain atau menghibahkan orang lain. Pemberian iso sedekah, iso napa mawon sedekah, atau memberi hibah kepada orang lain, kemudian setelah diterima oleh orang itu dijaluk maneh, wis nguwai paving gitu ya, gara-gara kalah akhirnya pavingnya dibongkar. Niku haram niku, bongkar paving niku haram, hati-hati niku. Niku illa kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Niki hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, itu seperti itu, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa hibah boleh ditarik balik hanya hibah orang tua kepada anaknya. Mboten oleh ditarik balik. Ini anak sing oleh ditarik balik nggih. Bojo kadung diweno ya wis salahe sampean. Niku masyaallah. Sidingkas terkait dengan hibah minggu depan, insya Allah kita terkait dengan menemukan barang gimana, barang temuan minggu depan. Sedikit aja, waiza tamaroshen au arqobahu karena lil mu'mari au lil murqobi wali warisatihi mimbatihi. Niki berikutnya, apabila dia menghibahkan sesuatu tapi bersyarat, hibah bersyarat, maka itu kembali kepada syaratnya, kembali bersyarat. Contohnya ini al-a'mar contohnya, ayaqulu i'martuka hadzal aqor ay ja'altu laka muddata umrika fa idza mata roja'a ilayya. Niki contohnya, aku hibahkan benda ini, barang ini kepadamu ketika umurmu masih ada. Iki nggonen saumurmu. Nah, maka apabila engkau mati, jika engkau mati, barang itu kembali kepada saya. Boleh hibah seperti itu, hibah bersyarat.
itu boleh. Nah kalau seperti itu Pak, nanti kalau dia mati maka barang itu kembali kepada pemilik semua. Lho nak sing mati sing wae Pak, nak sing mati sing wae, maka hibah itu akan terus bagi dia. Hibah itu akan terus jadi milik dia. Nak sing wae hibah mati dhisik. Tapi nak matine itu dhisik sing dihibahi sesuai perjanjian semula kembali kepada pemilik pertama. Niku hibah bersyarat umur. Ngoten nggih? Pun jelas. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita. Nggih, muga-muga kita sedaya Ramadan iki diterami poso kita, ibadah kita, tarawih kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sambil nunggu berbuka kita perbanyak zikir dan doa. Doanya nika nggih asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah atau la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar atau la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu sesuai teks hadisnya begitu. La ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa a'udzubika as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Teks hadisnya begitu. Kalau mau ditambahi nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, monggo silakan nggih. Kita nak ngendikane Ustaz Atok al-afdal yatbi'ul asar niku ngendikane Ustaz Atok ngoten. Jadi yang paling utama mengikuti yang disampaikan oleh Nabi secara tekstual niku ngoten. Ngoten mawon, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.